keras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Alhamdulillah, di tengah-tengah semaraknya 17 Agustus, salah satu kegiatan yang menurut saya patut kita apresiasi yang dilakukan oleh Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan rangkaian acara 17-an, salah satunya menggelar Karnaval Pekan Merdeka Toleransi. Saya kira kegiatan ini sungguh luar biasa di tengah maraknya orang-orang yang kemudian menipis nasionalismenya, yang kurang memiliki rasa syukur terhadap merdekanya bangsa ini. Bahkan kalau kita melihat ada beberapa video yang beredar, seorang perempuan yang merasa paling islami kemudian menginjak-injak bendera merah putih. Ini sesuatu yang saya kira perilaku biadab, dan intinya bahwa orang-orang seperti ini mestinya enyah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir dengan orang-orang ini, karena menurut saya orang-orang ini hanya mencari panggung, sengaja membuat rusuh supaya kemudian ada perhatian lebih terhadap mereka yang memancing situasi kebangsaan kita. Yang pasti bahwa rakyat Indonesia secara dominan sangat bersyukur terhadap kemerdekaan ini, salah satu yang diekspresikan oleh mayoritas masyarakat Muslim Sulawesi Selatan pada umumnya. Dan saya kira bukan saja masyarakat Muslim yang hadir dalam Karnaval, ada ribuan orang termasuk Barisan Ansor Serbaguna Sulawesi Selatan, ada ratusan yang ikut berpartisipasi di dalam acara tersebut. Berikut kita lihat cuplikan videonya. Saya kira itu video yang kita saksikan tadi cukup semarak, luar biasa, merinding kita punya bulu-bulu melihat, menyaksikan bagaimana rasa syukur rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan dengan melaksanakan karnaval dari berbagai lini, khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sangat apresiasi Gus Yakub yang selama menjadi Menteri Agama betul-betul kebinekaan, betul-betul toleransi bukan saja menjadi pidato belaka, tetapi memang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret. Bagaimana memperlihatkan kampanye-kampanye toleransi dengan menghadirkan para peserta dari berbagai kalangan termasuk dari non-muslim. Dan tentu ini menjadi hal yang kita harapkan bisa terus-menerus dilakukan di bangsa ini, terutama akhir-akhir ini yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak masyarakat yang terpapar dengan Islam radikal yang kemudian nasionalismenya tergadaikan dengan membawa paham-paham transinternasional. Yang saya maksudkan di sini tentu adalah paham Wahabi Salafi, dan saya kira kita tidak bisa menutup mata dari itu semua. Belum lagi misalnya sekelas Ustaz Adi Hidayat yang mencoba mempelintir sejarah kepemilikan rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk pertama kali dibacakan proklamasi oleh Soekarno, dengan seenak bedulnya mengatakan bahwa rumah itu adalah pemberian dari orang yang
berkebangsaan Yaman yang waktu itu tinggal di Indonesia. Nah, tentu bagi umat Islam kalau betul itu adanya, saya kira kita bersyukur. Tetapi kalau kemudian itu ternyata hanya sekedar untuk bagaimana supaya orang-orang yang selama ini memang menguluk-ulukan Arabisasi yang ada di Indonesia sengaja digiring cara berpikirnya bahwa kemerdekaan ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada orang Arab dengan jasanya yang begitu besar, salah satunya yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat ini. Saya kira orang Islam dan seluruh rakyat Indonesia harus cerdas meletakkan bagaimana sejarah bangsa kita betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sejarawan. Kita tahu sendiri bahwa Adi Hidayat ini adalah seorang ustaz, bukan sejarawan. Jadi bisa saja apa yang disampaikan hanya untuk melegitimasi kelompok-kelompok yang selama ini memang mendengung-dengungkan Arabisasi atau Wahabi, Salafi. Jadi itu harus kita betul-betul pastikan, terutama di generasi kita. Itulah pentingnya saya kira ke depan ini pembelajaran sejarah juga harus dinukilkan dengan baik, terutama pada generasi kita yang masih sekolah di bangku SD, baik itu SMP, SMA, sehingga kemudian tidak gampang dibodohi oleh orang-orang yang memang memiliki cita-cita untuk bagaimana menipiskan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa yang kita cintai ini. Kita harus sepakat bahwa apa yang telah disepakati oleh moyang kita, Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu menjadi harga mati buat kita semua dan harus kita perjuangkan secara terus-menerus, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan tahun-tahunnya edukasi seperti ini saya sampaikan kepada halayak banyak. Demi apa? Demi untuk menjaga bagaimana bangsa kita tetap utuh sampai generasi yang akan datang ikut menikmatinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.